Malam hari ini kita dapat firman diberkati oleh Pastor Setiono dari Malaysia, kemah yang baru. Bapak Ibu, kita hidup di dalam kemah yang baru walaupun di dalam dunia ini. Tadi saya ada dengar kesaksian dari Pak Beni tentang putrinya Gloria. Bagaimana kabar putrinya Gloria? Wow, dahsyat Pak. Tadi waktu Pak Vincent berdoa bahwa dia anak Jesslyn Glory, dia sehat. Dia sudah hampir seminggu Pak, tidak buang air besar. Dia sangat menderita ya, menangis karena perutnya membesar. Dan Pak Vincent berdoa, menyatakan dia sehat. Dan hari ini juga dia bisa pencernanya baik, sehat, dan bisa buang air besar. Seketika tidak lama itu Pak, dia buang air besar banyak sekali Pak. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu tahu apa yang kami lakukan? Permohonan doa oleh Pak Beni itu lewat WA recording. Pak Beni kirim WA recording bahwa anak kami Gloria sudah 1 minggu. Saya juga hanya membalas WA recording. Jadi doanya seperti ini kurang lebih. Jadi itu tadi rekaman doa yang saya kirim ke Pak Beni. Sudah ratusan, kalau saya tidak berkata ribuan, sudah ratusan. Kemarin tahun 2020 kami kirim recording doa, itu ratusan orang COVID sembuh. Amin, amin Pak. Mengapa? Karena saya belajar untuk hidup di kemah yang baru. Hidup di dalam supranatural, hidup di dalam roh, hidup di dalam kemenangan. Tidak ada masalah ekonomi yang ganggu kita. Tidak ada masalah penyakit yang ganggu kita. Tidak ada masalah perizinan yang ganggu kita. Semua yang mengganggu, kita percaya, kita akan injak-injak di dalam nama Yesus. Amin. Karena setiap tanah yang diinjak oleh telapak kaki kita memiliki otoritas. Kita memiliki kemah yang baru, ciptaan yang baru, punya mindset baru, mindset kemah yang baru. Kuasa Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Ini tadi kesaksian dari Pak Beni. Ini kesaksian yang baru buat saya, karena kami baru saling kontak hanya lewat recording. Doa juga lewat recording, baru mungkin 3 jam yang lalu. Dan Gloria sudah sembuh. Dan tadi saya lihat yang hadir di KKR yang sudah didoakan, itu juga pasti sembuh. Amin. Dan kita lihat, puji Tuhan, anak-anak Rian semua dari Jakarta, dari Sydney, juga anaknya Pak Firmanto. Puji Tuhan. Mengapa anak-anak semua bisa doa penuh kuasa? Karena di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, pada hari akhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia dia akan curahkan rohnya. Sekarang ini hari terakhir. Harvest Academy yang memulai pertama di seluruh dunia, bahwa roh Allah sudah dicurahkan ke atas semua manusia. Dan Harvest Academy yang pertama untuk membuktikan bahwa semua pengikut Yesus punya kuasa roh Allah. Mereka dapat membangkitkan orang mati, dapat menyembuhkan orang sakit, baik yang usia tua, baik yang usia muda, baik petobat baru, baik pendeta, baik yang bukan pendeta. Harvest Academy yang pertama, di mana belum ada satupun gereja di dunia yang melakukan seperti Harvest Academy, yaitu membangkitkan seluruh umat Tuhan untuk bekerja penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan terbukti, malam hari ini kami telah mendemonstrasikan, baik dari Pak Pendeta sampai anak umur 10 tahun, bisa mendoakan karena semua telah diurapi. Semua telah dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Dan ini terbukti, kita akan menggoncangkan dunia dengan mindset baru, dengan kemah yang baru. Kita lihat tantangan-tantangan dunia, agama-agama dunia, akan kita injak-injak, akan kita kalahkan, akan kita bawa lutut mereka bertelut, kita bawa lidah mereka mengaku, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Amin. Tidak ada Allah yang lain kecuali Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus. Percaya Bapak Ibu sebagai pengikut Yesus. Rombak mindsetmu, rombak kemahmu yang lama. Hidup di dalam kemenangan ilahi. Hidup di dalam kemuliaan ilahi. Hidup di dalam kemah ilahi. Sehingga
kita bisa menangkan dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika anak-anak umur 10 tahun sudah dipenuhi urapan, sudah dipenuhi kuasa, sudah mendoakan orang sakit, artinya yang tua-tua, jangan engkau ketinggalan. Yang tua-tua, yang sudah 5 tahun bergereja, sudah 10 tahun bergereja, sudah 30 tahun bergereja, sudah 50 tahun bergereja, sudah mau mati di dalam gereja. Waktumu saudara bangkit. Bangkit, jangan kalah seperti anak-anak ini. Jangan biarkan hanya pendetamu yang bekerja. Jangan izinkan pendetamu yang bersusah payah. Bantu, bangkit untuk mendoakan orang sakit. Bangkit membawa jiwa-jiwa. Jangan jadi tua dan mati bodoh di dalam gereja. Tapi bangkit dengan hikmat Allah, kuasa dan otoritas Allah untuk segera menangkan dunia. Buktikan bahwa kuasa itu ada di dalam kita dengan menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang terikat, memberkati orang-orang miskin, sehingga yang miskin tidak lagi berkata aku miskin, tetapi mereka berkata aku kaya dalam nama Yesus. Yang lemah akan berkata aku kuat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dahsyat luar biasa.